Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast. Bertemu kembali bersama saya Rizda Rizkila. Apa kabar Sobat IPB? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Sobat IPB, banyak orang yang masih beranggapan bahwa pendidikan seksual merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan kepada anak sebelum anak berusia dewasa. Padahal hal ini justru merupakan hal yang sangat penting karena pengetahuan seks sejak dini bisa membentuk kesadaran dan kepedulian anak untuk mengetahui kesehatan seksualnya. Pengetahuan seks juga sangat penting untuk diketahui baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan karena kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang didapat sejak dini bisa mencegah anak mendapatkan atau menemui kejahatan seksual. Dan untuk itu kita akan berbincang-bincang nih bersama narasumber dari dosen Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Kita akan mengetahui dan membahas lebih lanjut bagaimana sih pendidikan seks usia dini dan bagaimana caranya orang tua memberikan pendidikan seks pada anak usia dini. Untuk itu langsung saja kita sambut Dr. Insinyur Melly Latifah MSI. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cuman kayak rada-rada serak dikit, nggak apa-apa ya. Agak serak-serak gitu ya, tapi sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Melly. Jadi mengawali perbincangan kita hari ini, sebetulnya pendidikan seks usia dini itu sendiri apa ya Bu? Nah, gini ya Mbak Rizda, intinya pendidikan seks itu adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak usia dini tentang diri dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Intinya itu. Yeah. Kenapa? Karena begini loh. Pada dasarnya secara alamiah ya, makhluk hidup ini, terutama hewan dan manusia, itu mereka punya naluri saling tertarik antar lawan jenis. Nah, gitu ya. Jadi tarikan ini nih yang antar lawan jenis yang kalau tidak diarahkan dengan benar bisa berpotensi menyebabkan kerusakan lah kira-kira gitu ya. Nah, gitu, merugikan gitu ya. Jadi memang ada ketertarikan antar lawan jenis ya Bu ya. Iya, alamiahnya seperti itu. Perempuan. Iya, jadi memang penting ya Bu ya pendidikan seksual pada anak itu dilakukan, dan kira-kira pada usia berapa sih Bu lebih tepatnya gitu ya pendidikan seksual itu dikenalkan untuk anak? Baik, yang pertama saya jawab dulu penting tidak. Yang pasti itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita memberikan pengetahuan ya akan membangun kesadaran, kemudian juga di dalamnya ada dia terbangun sikap yang positif gitu ya, dan juga terbangun nilai-nilai yang baik gitu ya yang berkaitan dengan seksualitas ini gitu ya. Nah, kenapa itu perlu dibangun kesadaran seperti itu? Karena ini penting untuk menjaga diri ya, kesehatan seksual atau reproduksi gitu ya, berkaitan terutama dengan itu ya, alat-alat reproduksi. Kemudian juga dengan bagaimana mereka kemudian bisa aman dari tindakan-tindakan yang bisa berpotensi untuk mungkin seperti pelecehan dan merugikan si anak. Jadi dia tahu perlu perlakuan yang benar dari orang dan tidak benar dari orang berkaitan dengan dirinya itu dia paham betul sehingga dia tahu bagaimana harus bersikap ya, bagaimana harus bertindak gitu kalau ada orang lain yang memperlakukan dia secara tidak benar. Nah gitu, karena dia harus menjaga dirinya. Ini juga ada kaitannya nanti dengan well-being anak pastinya anak, ya, gitu. Dia akan apakah menjadi bahagia tidak bahagia itu nanti pengaruhnya jauh sampai ke sana gitu. Jadi memang sangat penting sekali ya Bu. Sangat penting untuk banget. membentuk kesadaran dan juga value dalam diri anak. Dan terkait usianya nih Bu. Mungkin usia Sobat betul IPB juga tadi. penasaran ya Bu ya. Kira-kira kalau kita punya anak itu
mulai dari usia berapa nih kita sudah mulai mengenalkan pendidikan seksual ini? Ya, ada beberapa yang mengatakan itu sebetulnya usia 3 tahun, mulai 3 tahun tiga tahun, ya Bu. ya. Jadi pada fase di mana anak mulai tertarik kepada orang tua dengan lawan jenis, mempunyai interest Iya. tertentu kepada orang tua yang berlawan jenis berseberangan. Jadi misalnya Oh, anak laki-laki ke ibunya, iya, kemudian anak perempuan ke ke ayahnya, ayahnya. gitu ya. Itu ada ya di dalam tahapan psikoseksualnya Sigmund Freud itu kan. Nah, seperti itu. Tapi ada Mhm. juga yang mengatakan paling tidak 5 tahun lah gitu ya, 5 tahun di mana anak memang umumnya itu Umumnya. memang tertarik kepada teman-teman ya, sudah Ah, mulai keluar kan, ya. dan dia lihat lawan jenisnya juga gitu. Apalagi 5 tahun itu udah masuk TK, TK ya Bu ya, sudah makin banyak temennya iya, lawan jenis juga. iya. Tap Jadi paling mhm, telat itu anak kecil ini diajarin sejak TK tuh sejak TK ya, itu paling telat ya Bu ya? iya, bagaimana mengenal diri ya, Iya, tubuhnya gitu ya, dan dia juga paham ada beda lah kita laki dan perempuan iya gitu ya. betul. Kemudian juga bagaimana menjaganya dari perilaku-perilaku yang mengenai tubuhnya dia Iya, itu. Nah, gitu mhm, kan. Nah, baik, supaya tadi balik lagi tujuannya pendidikan saya kan supaya dia aman dari mhm, berbagai serangan yang bisa betul merugikan dia gitu betul, ya. Baik contohnya ya mungkin dari sekedar sentuhan iya atau mungkin bahkan sexual abuse yang lebih iya, berat lagi gitu kan. betul. Apalagi saat ini tuh juga lagi booming banget ya Bu ya, berita-berita yang Serem ya. fenomenanya itu bikin mengelus dada juga gitu Iya, ya Bu betul ya. betul. Apalagi yang terakhir itu saya juga tonton ya Mhm. berita ada anak yang dilakukan ya pelecehan ya oleh orang dewasa seperti itu, dan kalau dilihat dari kamera gitu ya, kita lihat itu CCTV anaknya ya? ya CCTV betul. Oke. Itu anaknya memang seperti tidak tahu bahwa area itu adalah area yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, Nah, itu seperti itu. Itu dia. juga Karena mungkin tidak diberitahu bahwa iya, bagian-bagian itu tidak boleh disentuh ya. Nah, betul gitu. dan Itulah pentingnya. iya betul Ibu. Kenapa anak kecil tuh rawan banget 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 kenapa? Karena anak Mhm, kecil itu kan dia secara pikiran dia belum masih lemah ya, iya belum betul, matang ya. iya Demikian juga secara fisik, dia iya, itu juga lemah. Dia tidak mhm, bisa melawan juga kan iya. gitu. Nah, Jadi itu. memang masih lemah secara pikiran dan Mm-mm. juga fisik. Untuk itu makanya penting ya Bu tadi sebisa mungkin sejak 3 tahun itu mulai untuk dikenalkan terkait area tubuhnya seperti itu Oke. ya Bu. Apalagi mirisnya juga orang tua merasa itu bukan hal yang penting gitu Bu untuk yang berita kemarin itu ya. Jadi memang Oh, kasihan banget ya. ya jadi merasa itu bukan hal yang biasa saja Iya, seperti itu nah itu dia. ya. Padahal Tapi itu bisa membahayakan ya iya kejiwaan betul Bu, anak gitu. betul dan Masa trauma sendiri ya Bu ya? Pastinya, bisa jadi ya? bisa jadi ketika dia sudah besar kemudian dia ingat waktu kecil saya diperlakukan kayak gini-gini. Mungkin dia Iya, kemudian bisa menjadi jijik pada dirinya apa iya segala macam. betul. Ya, Apalagi hal itu ada juga kemungkinan ya seperti itu. bisa terjadi baik anak laki-laki maupun perempuan ya Bu ya? Ya, Pastinya. itu dia. Sekarang ini ternyata ya Mbak Risna menjaga anak itu kalau zaman dulu tuh ada istilah hati-hati menjaga anak Iya betul, perempuan gitu ya. iya. Ternyata sekarang anak laki-laki juga kita harus Sama ekstra ya Bu, hati-hati betul. gitu kan. Karena kondisi pelecehan seksualnya sudah luar biasa Iya, ya. Kan kalau kita dengar istilah pedofil ya iya, di mana banyak predator segala macam. Nah, itu orang tua harus berhati-hati dan menyadari ada kemungkinan itu mengenai anak kita. Nah, iya, gitu. Walaupun kita berharap tidak ya, iya tetapi sih. kita harus Mohon jangan, antisipasi dengan pendidikan seks seksual ini itu ya. sejak usia dini gitu. Betul. Tapi sebetulnya ada perbedaan tidak ya Bu antara pendidikan seksual yang diberikan untuk anak laki-laki dengan pendidikan seksual untuk anak perempuan itu sendiri? Sebenarnya tidak ada beda, pada dasarnya tidak Tidak ada ada. beda ya. Jadi semua harus dikenalkan kan. Laki-laki juga harus mengenal diri dan perempuan seperti Iya, apa dan sebaliknya. Tetapi mungkin yang berbeda itu cara kita menyampaikan harus sesuai dengan usia.
Oh, jadi bedanya di tahapan Bedanya di usianya ya, Bu, situ. ya? Jadi cara, mengajak berbicara, hal-hal yang anak kecil tentu saja yang belum mengetahui banyak konsep, belum banyak Iya. kosakata itu berbeda dengan, anak yang sudah mulai mungkin SD atau bahkan pra-remaja ya, Iya. itu beda banget ya. Karena mereka, sangat berbeda, kemampuan kognitifnya gitu ya. Dan termasuk juga, apa namanya, eee, kemampuan bernalar ya Iya. atau, pertimbangan-pertimbangannya berbeda ya. Oke. Jadi memang kalau dari segi jenis kelamin itu tidak ada perbedaan ya, Bu, ya, Iya sama pendidikan aja, seksual, tapi memang iya perbedaannya ada di tahap usia iya, anak. heeh. Kalau Jadi gini dari ya? Mbak Rizya kalau soal perbedaan tadi justru kita harus laki-laki harus tahu bagaimana cara memperlakukan anak Oh, perempuan, ya, ya kan? iya. Dan selain dia memperlakukan teman laki-laki seperti dirinya, Mhm. dia tidak mau disentuh bagian ini dan dia juga tidak memperlakukan itu kepada temannya. Demikian juga dia harus tahu apa saja yang tidak boleh kepada anak perempuan gitu. Jadi itu, jadi sama aja, jadi dua-duanya harus diajarin, the opposite, problemnya, opposite issues-nya gitu menurut saya gitu. Iya. Lalu kalau untuk, orang tua sendiri nih, Bu, ya, saya juga kebetulan kan memang memiliki anak usia dini gitu Iya, ya. Terkadang suka, pertanyaan-pertanyaan dari anak itu suka bikin kaget, sendiri gitu, Bu, terutama pertanyaan tentang ya yang berhubungan tentang seksualitas gitu. Mungkin, apa ya, Bu, ya, kira-kira yang harus dilakukan atau, eee, ya dihadapi atau mungkin jawaban yang tepat gitu oke ketika anak-anak itu bertanya misalnya alat kelaminnya atau mungkin, oke bertanya saya awalnya dari mana dan sebagainya, itu apa yang oke. perlu, dilakukan oleh orang tua? Gini, penjelasan yang paling baik adalah bicara tentang fakta. Gini, Fakta. maksudnya gini, bedakan ya, jadi ketika kita berbicara dengan anak kecil tentang seks Ya. ya, jangan, berpikir bahwa cara berpikir anak kecil itu seperti Oh, kita, iya. berbicara atau mempersepsikan tentang seks. Iya. Gimana kalau dewasa kan, seksnya sudah beda ya. Iya. Jadi, apa namanya, apa di situ ada lah gitulah kalau seks mungkin, seolah-olah kalau yang buruk itu berkaitan dengan hal-hal yang mesum segala Iya. macam kan, misalnya seperti itu atau kegiatan, seks, antara, laki-laki dan perempuan. Kalau anak-anak tuh, tidak sejauh itu sebetulnya. Kita aja Kita terlalu terlalu, overthinking ya, Bu, ya? iya, Orang tua. terlalu, karena, apa yang sudah kita ketahui. Nah, jadi caranya bagaimana? Sebetulnya, apa namanya, ketika kita misalnya anak, ini apa sih, apa kok, punya saya misalnya dia laki-laki, punya adik kok beda sama punya, misalnya Susi gitu Oh, ya, iya. temennya atau adiknya Dek Susi gitu misalnya beda. Kenapa? Nah itu jelaskan bahwa iya memang beda, laki-laki dan perempuan beda. Justru sebetulnya ketika anak bertanya itu adalah kesempatan kita untuk Edukasi. mengedukasi anak, gak usah Iya. takut gitu sebetulnya. Betul. Jadi celah masuknya udah anak buka gitu. Sementara kan kita agak khawatir Iya. ya mau ngomong Salah nggak di Bu ya? kapan Iya. kapan mulainya. Nah udah itu kesempatan. Jadi misalnya tadi nanya, ini namanya apa? Sebut aja dia anatominya namanya apa. Kalau kamu penis namanya, kalau si apa, adik Susi itu Susi? vagina misalnya gitu. Nah itu yang apa, jadi sebetulnya tidak perlu secara khusus sih Bu Risda Iya. ya, apa namanya, mengajarkannya, "Ayo sekarang, Kita pendidikan belajar seks." pendidikan. Oh nggak perlu gitu. Harus yang fun dan memang, membersamai Mhm. apa ya, Bahkan ini perilakunya. loh Mbak Risda, Ya. itu melalui lagu. Kalau Oh, di TK tuh iya. bisa Iya, melalui betul. lagu. Jadi badan yang nggak boleh disentuh apa saja, dibuat lagunya. Misalnya yang nggak boleh disentuh apa sih? Iya. Ada 4 kan? Iya, Nah, area-areanya. ada 4 area yang nggak boleh disentuh. Harus diajarkan kepada anak. Misalnya apa? Yang pertama, bibir. Bibir. Nah, Ya. kan. Kemudian yang kedua, dada. Dada. Yang ketiga, bagian area kelaminnya. yang depan Ya. ya, alat vital depan, kemudian yang belakang Betul. gitu. Nah, itu tuh harus kita jaga ya. Nah, dan juga harap diingat kita jangan jangan membiasakan atau memberikan informasi yang keliru kepada anak tentang bahwa daerah-daerah situ tuh menjijikkan, bukan. Iya. Itu justru area berharga. Iya.
yang harus kita jaga ya. Hmm. Karena dari situlah nanti manusia kan berproduksi. Iya, Nah, betul. gitu. Nah, Ya, jadi diawali dengan membiasakan mengenalkan anak dengan nama yang memang sebetulnya apa gitu ya dari alat iya, kelamin iya, mereka. Seperti mungkin kalau anak laki-laki dikenalkan dengan penisnya, kemudian anak iya, perempuan dikenalkan dengan vaginanya tanpa iya, mengubah namanya seperti itu ya Bu. Dan iya. memang perlu diajarkan Iya, karena sesuai dengan mengubah itu karena orang tua juga kehidupan. risih. Iya betul. Karena dia dia risih sebetulnya. Jadi mungkin Mm-mm. budaya ya. Ya budaya ya Bu ya Budaya betul. sih. Jadi kalau mungkin budaya yang lain mungkin tidak sih, tidak risih gitu. Tapi budaya kita selalu apa namanya menyembunyikannya dalam istilah-istilah yang apa? Mereka bilang kata-kata itu vulgar. Sebetulnya kan Iya, anatomi ya. iya betul. Sebetulnya. Misalnya apa air pipis keluar dari mana? Nah, kalau laki-laki penis gitu kan, Penis, kalau perempuan melalui vagina. vagina gitu kan. Mhm. Itu kan pelajaran ilmu biologi Iya juga gitu sebetulnya ya, ya Bu. pengetahuan alam, natural science gitu loh ya. Menarik nih Bu Meli terkait pendidikan seksual anak itu memang sesuatu yang harus dilakukannya itu juga dibersamai dengan perilaku ya orang tua gitu ya Bu ya. Betul. Ini saya juga jadi ini Bu apa penasaran gitu kalau untuk mungkin ini juga terkait dengan pendidikan seksual anak ya Bu ya. Nah kalau untuk anak sendiri ini sebetulnya sebaiknya itu pisah kamar dengan Oke. orang tua itu Iya. bagaimana? Karena itu juga agak riskan ya mungkin sobat IPB juga Iya. ini ya bertanya-tanya gitu terutama yang sudah punya anak gitu Iya. untuk menghindari terjadinya Hal-hal yang tidak hal yang diinginkan. tidak Iya. diinginkan gitu ya, apalagi kalau anaknya masih kecil, apalagi Iya. yang ya pastinya ada aktivitas seksual antara suami istri itu juga seperti apa nih Bu Meli? Oke, baik. Mungkin saya akan mencoba ya menjelaskan ini dari perspektif mungkin Islam ya, karena Iya, agama saya Islam. Karena di situ ada value kan. betul. Value itu kita tidak bisa generalisir untuk semua karena semua setiap orang itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Karena saya agama Islam, saya mungkin akan mengomentari itu berkaitan dengan value yang saya punya gitu ya. Jadi yang pertama adalah bahwa kita harus mengajarkan adab ya, Ada. adab kepada anak kalau mereka mau masuk kamar orang tua. Jadi ya, nah terutama sebetulnya mereka harus minta izin kalau mau masuk kamar orang tua di jam-jam istirahatnya orang tua. Kapan itu? Kalau di Islam itu sebelum subuh. Sebelum subuh ya. Kemudian jadi dari malam sampai sebelum subuh tentu Iya. saja maksudnya itu. Kemudian waktu istirahat siang karena banyak orang tua juga yang mungkin istirahat dan tidur siang bersama gitu ya. Kemudian ada lagi nanti setelah Isya biasanya kan mereka tidur Setelah Isya. ya langsung ke peraduan gitu ya. Ya. Namanya suami istri itu kalau ada di dalam satu ruangan yang sama gitu ya, bisa saja apalagi di kamar gitu ya. Iya. Bisa saja bukan bisa saja sangat Sangat mungkin memungkinkan Bu. untuk terjadinya interaksi Betul. hubungan suami istri Iya. kan ya. Makanya itu harus ada adab dari anak tuh. Tapi menurut saya bahwa adab untuk minta izin masuk kamar itu tidak harus sama kamar orang tua saja sih. Siapapun Dan ya, Bu, ya. setiap saat juga harusnya. Izin. Jadi kita harus ketuk pintu minta Betul. izin masuk gitu kan. Ketika memasuki kamar orang, terlebih orang tua. Iya. Nah ini harus dari kecil Dari kecil diajarkannya. ya, Bu, ya. Ya itu satu. Yang kedua, anak dan orang tua itu sebaiknya tidur terpisah. Tidur terpisah. Tidur terpisah setelah dia disapih. Oke. Terutama setelah disapih. Selambat-lambatnya sebetulnya usia 3 tahun ketika dia mulai tertarik pada Lawan orang jenis. tua lawan Orang jenis, tua lawan jenis, tadi ya. yang seperti Simon Freud bilang ya. Lalu tapi ada juga mereka yang mengatakan paling tidak kelas 5 SD lah.
5 5 tahun. tahun. Preschool. Oke. Preschool. Nah, gitu. Ada Itu juga pisah kamar ya, Bu ya? pisah kamar. Pisah kamar. Nah, itu antara laki-laki dan perempuan, ya. Oke. Juga kalau bisa anak perempuan juga mereka punya kamar sendiri itu better, ya. Jadi sendiri-sendiri setiap anak kamarnya. Tapi in case kamarnya sempit, maksudnya sedikit, ya. Iya. Sehingga pisahlah anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi anak laki dengan anak laki-laki, anak perempuan dengan anak perempuan, ya. Lalu kalau satu kamar berarti kan ada anak-anak satu kamar nih. Iya. Nah, mereka tidak boleh tidur satu kasur. Oke. Tidak boleh satu kasur. Satu kasur. Apalagi satu selimut. Oh iya. Tidak boleh. Betul. Ya. Dia harus tidur di ranjang sendiri-sendiri. Belilah ranjang susun. Bertingkat gitu ya, Bu ya. Kalau kamarnya Biasanya sempit, ya. Iya, Nah, bisa belilah- disiasati ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi kenapa? Karena banyak kejadian-kejadian yang tidak diharapkan justru antar Iya. ini saudara ini gitu. Iya, Karena betul. mungkin entah dengar dari teman gitu ya, atau entah karena kecerobohan orang tua yang tidak disadari dia melakukan hubungan seksual dan anak menyaksikan, dia menirunya. Oh, di bawah selimut ada yang usek-usek apaan nih. Aduh. Nah Iya. gitu kan, dia mungkin nggak tahu, pokoknya usek-usek aja di kamar tidur. Kalau usek-usek tuh ngapain? Nah mungkin awalnya seperti itu, lama-lama dia kan explore. Nah gitu. Mencoba mempraktekkan gitu ya, Bu, jadinya. Explore ya, Explore. dengan tadi ya apa namanya organ-organ seksualnya begitulah, Iya. kira-kira gitu ya. Mungkin bisa saling meraba atau apa dan seterusnya. Makanya harus dipisah. Harus Tidur itu harus dipisah. sendiri aja pokoknya. Iya. Baik anak perempuan dengan perempuan, apalagi dengan anak Dari laki-laki. jenis kelamin gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, jadi memang uh-uh. harus dipisah Harus dipisah. sejak kecil. Mandi. Oh iya, mandi ya, Bu ya. Kadang Mandi, mandi bareng ya, Bu? Mandi bareng. Kadang, Ada ya. yang bilang mandi bareng dengan anak tuh biasa. Itu untuk memperkenalkan tadi ya anatomi segala Anatomi. macam. Begini, kalau menurut konsep saya yang tadi, karena saya basicnya value saya Islam, itu tidak. Iya. Ya, tidak justru. Kenapa? Karena ketika mandi ya, anak mandi let's see, mungkin sekali waktu dengan ayah, anak laki-laki atau perempuan sekali waktu dengan ibu. Nah, dia juga akan melihat ya, kemudian juga dia kan mungkin melihat waktu ibunya atau bapaknya menggosok-gosok area vital segala macamnya. Itu kan bisa membuat anak macam-macam ya. Karena gini loh. Bahwa anak adalah manusia seperti Iya. juga hewan, dia punya insting Insting ya, Bu. seksual, dan itu Betul. adalah fitrah sebetulnya. Iya. Jadi ketika anak itu kan pasti ada rangsangan-rangsangan ya, bisa muncul gitu ya. Jangan dibilang anak kecil tuh polos gitu, karena berkembang juga sebetulnya kan. Saya Iya. bilang tadi ya, bayi mungkin iya, tetapi setelah besar kan semakin berkembang kan. Nah, apalagi kalau ditambahi dengan dari luar, dia dengan temennya, belum lagi nanti gini, udah mandi gitu dengan ayah ibunya, Iya. terus dia cerita sama teman-temannya. Iya, benar. Agak Mama, menegangkan ya, Bu. Nah, kita jadi diumbar di teman-temannya, dan nanti temennya itu bicara sama orang tuanya. Waduh. Aduh, bahaya. Nah, kalau saya jadi itu ya, jadi dipisah kamar tidur, mandi nggak boleh bareng. Nah, kayak gitu kalau saya. Iya. Kadang kan ada orang tua yang ngasah, "Aduh, biar efisien udah mandinya bareng aja," gitu kan ya, Bu ya. Tapi ternyata itu punya impact yang Kalau menurut value saya tidak, tapi ada Iya. juga yang saya menghargai mereka ya, tapi kalau Iya. menurut saya tidak gitu. Oke, jadi tadi banyak sekali ya yang Sobat IPB juga dengar ya, tips-tips dari Bu Meli gitu ya, apa saja yang harus dilakukan dari orang tua ya. Dan sebetulnya saya ada pertanyaan juga sih, Bu. Dari sisi anaknya gitu ya, Bu, apalagi kalau kita ngelihat fenomena-fenomena di akhir-akhir ini gitu ya. Tadi yang saya sempat spill itu anak yang dilakukan pelecehan gitu ya, dicium bagian pipinya. Kemudian juga terakhir ada ibu yang berani gitu ya, secara berani itu mengejar ya orang yang melecehkan anaknya ya, anak laki-laki. Nah, untuk anaknya sendiri nih, Bu, ketika menghadapi pelecehan atau mungkin ya kejahatan yang dilakukan orang dewasa itu sendiri,
sebetulnya apa yang mereka harus lakukan Oke. gitu. Karena tadi Ibu sempat bilang juga bahwa mereka secara fisik masih lemah, secara pemikiran juga mungkin ada yang masih lemah. Nah, apa yang saat momen itu terjadi, apa yang perlu untuk dilakukan oleh Oke. anak? Yang jelas karena anak lemah tadi, Ya, orang tua lah yang justru harus menjadi support sistemnya untuk oke. menghadapi kondisi anak seperti ini. Jangan dianggap sepele gitu. Ya, Anak itu bisa jadi dia waktu itu mengalami pengalaman traumatik betul. ya. Apalagi kalau dia paham bahwa diperlakukan seperti itu tuh termasuk yang sudah diajarkan orang tua, jangan disentuh, Ya, tidak baik. Jadi ada sentuhan tuh, ada yang sentuhan baik, ada yang tidak baik. ya. Misalnya apa sih yang sentuhan baik itu? Ngelus-ngelus kepala, misalnya itu termasuk baik ya. Mungkin ngelus-ngelus bagian belakang, itu kan tanda apa namanya empati gitu ya. Nah, tapi yang tidak boleh misalnya tadi ya menyentuh bagian tadi apa alat vital gitu ya, bagian depan atau bagian belakang gitu kan, atau dada atau bibir gitu. Mencium tuh nggak boleh di bibir gitu Oh kan. ya, Nah gitu kan. Nah itu bisa jadi kalau anak sudah paham itu tidak boleh, itu akan membuat anak trauma banget. Nah ya, lalu kejadiannya apalagi kalau sampai dilecehkan tadi ya. Mbak Risda bilang, apa yang mesti kita lakukan? Kita pertama yang pasti perlu menenangkan anak karena dia mengalami perasaan Iya. yang Shock ya, Bu, ya? kemarahan. Selain shock dia itu marah, benci, bahkan membenci diri sendiri. Ya, Iya. jadi umumnya kan orang yang dilecehkan secara seksual tuh bukan membenci pelaku, Dirinya membenci sendiri ya? pelaku iya, tapi diri sendiri juga dia benci. Oh, Nah sedih itu kan, banget ya, Bu. jadi merasa diri tidak berharga dan itu kan menghancurkan masa depan anak. Nah memang di sisi lain kita memang butuh mungkin para psikolog ya untuk membantu kasus-kasus seperti ini begitu ya. Nah inilah mungkin perlunya mengedukasi masyarakat ya tentang pendidikan seksual. Jadi pendidikan seksual itu bukan tentang pendidikan bagaimana melakukan hubungan seksual sebetulnya ya. Karena itu salah banget ya sebetulnya. Tapi arahnya lebih ke sana tadi untuk preventif ya supaya anak-anak ini terjaga ya. Dia sehat karena dia mengenali diri dan mau merawatnya. Betul. Karena merasa diri berharga tubuhnya itu. Kemudian juga dia menjaga diri dari hal-hal yang tidak diharapkan tadi. Dia menjadi aman gitu ya. Akhirnya dia menjadi menerima diri dengan baik. Nah itu kan untuk kesehatan mental ya. Jadi self acceptance ini penting banget. Nah gitu. Betul. Jadi memang antara orang tua dan anak itu juga harus bisa saling menghargai ya Betul. tubuhnya masing-masing. Dan memang orang tua ini juga perannya itu memang sangat pentingnya, Sentral. paling penting banget ya, Sentral, Bu betul. ya. Betul. Betul. Apalagi juga nggak mungkin bisa dikatakan nggak sedikit orang tua yang merasa kalau anaknya itu mengalami ya kondisi pelecehan atau kejahatan menjadi malu, justru Nah, menutupi betul. dan bahkan Ya. malah menyalahkan anak. Ada juga mungkin yang Nah bilang seperti makanya itu. satu tips saya untuk sobat-sobat IPB gitu ya adalah buatlah diri kita ayah dan bunda ini dipercaya oleh anak ya, membuat anak nyaman berada di dekat mereka. Nah, sehingga mereka tidak malu, tidak sungkan, tidak takut, tidak cemas untuk mengatakan hal-hal yang baik yang dialami, tetapi juga hal-hal yang tidak baik yang tidak bikin mereka nyaman yang mereka alami. Betul. Nah gitu. Jadi lebih baik anak bicara walaupun yang buruk-buruk ke kita, bukan ke yang lain. Betul. Karena kalau orang tua, kita sebagai support system utama anak itu bisa melakukan tindakan yang lebih tepat untuk anak ketimbang orang lain. Nah bahkan mungkin ke orang lain, anak ini bisa dijadikan anak ini udah pernah dilecehkan. Ya, kalau ketemu aja. sasaran, kalau ketemu yang dia adalah ini sasaran empuk nih. Kasihan Gitu. anaknya ya, Bu ya. Jadi malah dia
berkali-kali Berkali-kali. mendapatkan kesusahan. Nah gitu. Berarti artinya orang tua nih ya, Sobat IPB yang sudah menjadi orang tua gitu ya, kita juga perlu untuk menerima tidak hanya emosi baik dari anak, tapi Iya. juga emosi yang Negatif. artinya kesakitan gitu ya, Iya. atau mungkin rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh anak itu juga perlu untuk bisa kita terima Diterima. ya Bu ya. Itulah orang tua, Iya. fungsi orang tua. Jadi kebutuhan anak tuh sebetulnya simpel. Dicintai, Dicintai, diterima, diterima. dan dia merasa aman dekat dengan orang tua. tua. Itu Sobat IPB. Insya Allah kalau anaknya seperti ini, dia akan menjadi orang dewasa nantinya yang sehat ya secara mental. Itu. Baik, terakhir nih pesan Ibu Meli kepada Sobat IPB ya, khususnya orang tua dan mungkin juga orang-orang yang membersamai anak usia dini terkait pendidikan, bagaimana cara melakukan pendidikan seksual pada anak yang bijak itu Bu. Oke, intinya adalah pendidikan seksual itu penting banget. Pendidikan seksual lebih kepada bagaimana mengajarkan anak untuk mengenal diri tubuhnya ya, dan bagaimana relasi antar jenis kelamin. Yeah. Nah itu penting ya. Kemudian bukan tentang mengajarkan bagaimana hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa penting? Karena edukasi tentang masalah seksual ini itu akan menjadi usaha preventif kita sebagai orang tua untuk mengajarkan mereka dan akhirnya membangun kesadaran pada mereka tentang hal-hal yang berkaitan ketubuhannya, kemudian interaksi antar jenis kelamin, bahkan juga sesama jenis gitu. Mana yang proper, mana yang tidak proper gitu. Jadi ajarkanlah itu sejak dini. Nah, kemudian kalau bisa kuasai masukkan nilai-nilai ya, nilai-nilai agama dan budaya yang Anda anut ya. Dan pendidikan seksual bukan berarti secara khusus memberikan pendidikan seksual, tetapi juga bagaimana mengajarkan ini sekalian dengan kegiatan-kegiatan seperti tadi ya, ketika buang air besar dan kecil gitu kan, dan mungkin ketika anak bertanya, itu adalah saat yang paling tepat atau kesempatan terbaik kita justru untuk mengajarkan tentang pendidikan seks pada anak. Mungkin itu saja, jadi jangan pernah merasa ragu ya untuk melakukan itu pada anak, karena penting buat anak. Terima kasih Sobat IPB. Oke, baik. Terima kasih nih Ibu Meli atas perbincangan yang sangat membuka wawasan kita semua ya Sobat IPB, khususnya terkait pendidikan seks usia dini yang ternyata tidak sesempit itu ya Bu ya. Sangat luas dan juga sangat holistik. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu atas sharing sessionnya hari ini. Dan mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa memberikan banyak manfaat ya. Dan juga tips ya, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Meli untuk bisa diterapkan oleh para orang tua dengan anak usia dini. Untuk itu demikian IPB Podcast hari ini, dan saya Rizda Rizkila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.